stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. 105 Pro FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raung masih bersama Sri pastinya di formasi pukul 11, tentunya di menit ke-11 ya, 11 nih. Ada apa 11? Oke deh, tentunya seperti biasa ya di edisi Jumat 18 September 2020. Seperti biasa kita ada obsesi obrolan seputar Sakopa Islami, dan di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita, ada Kak Elsa Novita Siregar. Oke, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih pada hari ini Kak Elsa? Alhamdulillah, sebenarnya agak serak, tapi ya mudah-mudahan lancar lah ya. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Dan untuk tema kita pada hari ini adalah dakwah itu wajib, tak butuh sertifikat. Waduh, ini pembahasan yang sangat luar biasa sekali ya, sangat menarik. Jadi buat rekan Raw semua tetap pantengin kita di 105 Raw FM, karena ini sangat penting sekali untuk kita agar menambah edukasi dan ilmu agama kita. Oke, kepada Kak Elsa agar mempersingkat waktu, kita persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di hari Jumat yang berkah ini kita banyak sekali mendapatkan keberkahan, nikmat dari Allah, baik berupa nikmat fisik ya, kesehatan fisik seperti yang biasa saya sebutkan, meskipun mungkin masih dalam keadaan, kalau bisa dikatakan sih kita dalam keadaan mencekam ya. Kalau saya mengatakan itu mencekam, meskipun mungkin masih ada orang yang merasa underestimate sekali dengan kondisi sekarang. Tapi kalau saya secara pribadi sangat merasa keadaan kita hari ini itu mencekam gitu. Mudah-mudahan Allah segera mengakhiri ya pandemi ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa tanpa dihantui bayang-bayang ketakutan ya dan kekhawatiran. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita bersalawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti yang dikatakan tadi, tema kita pada siang hari ini di obsesi sangat menarik ya kalau menurut saya, dan insya Allah memang kita selalu memilih tema yang itu lagi up to date. Supaya apa? Supaya kita bisa menyamakan persepsi tentang apa yang sedang kita bahas ini gitu ya, karena banyak fakta yang tersebar gitu ya. Nah, sebagai seorang muslim harusnya kita punya standar sendiri dalam menghukuminya gitu. Jadi temanya tadi dakwah itu wajib, tak perlu sertifikat gitu ya. Nah, tentu ada latar belakang kenapa pada akhirnya pembahasan ini diangkatkan gitu. Nah, kalau mungkin rekan Raw pendengar setia obsesi mendengarkan obsesi 2 minggu ke belakang gitu ya, kebetulan kan saya terus yang ngisi karena Umu Ulia berhalangan hadir ya karena urusan tertentu gitu ya. Jadi kaitan tema kita ini sangat berkaitan sebenarnya dengan pembahasan 2 minggu lalu maupun minggu lalu gitu ya. 2 minggu lalu kita membahas tentang dakwah politis, di minggu lalu kita bahas tentang radikalisme. Nah, pembahasan radikalisme di minggu lalu itu sama ya pemicunya, karena adanya statement kontroversi dari Menak ya, sama juga dengan ini terkait dengan wacana ataupun program tentang sertifikasi dai menimbulkan kontroversi ya, tentu dengan berbagai macam argumentasi dan alasan kenapa pada akhirnya ini butuh untuk dikritisi gitu ya. Nah, jadi ini berangkat dari Kementerian Agama ya berencana meluncurkan sebuah program penceramah bersertifikat gitu ya, yang ini diagendakan ataupun direncanakan mulai akhir September 2020.
Nah, berdasarkan penyampaian Dirjen Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam, Bapak Kamarudin Amin mengatakan bahwasanya target peserta program ini sebanyak 8.200 orang, di mana itu terdiri dari 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 lagi itu di pusat. Nah, ini juga sejalan dengan statement Menak ya Bapak Fahru Roji, Menteri Agama kita, yang menyatakan bahwasanya program penceramah bersertifikat ini dimaksudkan untuk, lagi-lagi ya, beliau itu kayaknya nggak tahu lah ya, sangat ini sekali dengan istilah ataupun dengan program radikalisme. Jadi katanya memang penceramah bersertifikat ini adalah dalam rangka untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Yang sebenarnya pada faktanya kita juga nggak ngerti radikalisme yang dimaksud itu kayak gimana gitu ya. Tapi fakta yang kita dapati di lapangan, radikalisme yang ditujukan oleh pemerintah itu selalu mengarah kepada Islam itu sendiri gitu. Nah, reaksi masyarakat ataupun beberapa instansi keagamaan mendengarkan ataupun menerima wacana ini tentu beragam ya, dan paling banyak itu adalah menolak, tentu dengan alasan yang menurut saya juga logis atau masuk akal gitu. Salah satunya adalah Bapak Waketum MUI, Wakil Ketua Umum MUI, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi gitu ya, menyampaikan bahwasanya MUI secara instansi itu menolak secara tegas ya, artinya mereka menolak secara tegas program ini karena ini dianggap akan membawa pengaruh yang buruk sebenarnya, baik dari segi penceramahnya maupun bagaimana penyebar luasan Islam itu ataupun dakwah itu sendiri gitu ya. Karena tadi tentu kualifikasi yang diinginkan oleh Kemenak gitu ya, ya banyak yang nanti dikhawatirkan akan menghalangi dakwah gitu. Nah, program penceramah bersertifikat ini pun memang disinyalir berpotensi akan membatasi gerak dakwah gitu. Karena tadi orang yang berceramah harus punya sertifikat gitu kan, persepsi orang gitu ya, karena sudah dikatakan bahwasanya sertifikasi dai ini adalah untuk penceramah-penceramah yang nantinya akan diuji ataupun dites atau dibina, yang pada akhirnya mereka punya sertifikat barulah mereka boleh ceramah gitu. Nah, dari wacana ini ada beberapa poin penting yang dianggap berkenaan dengan wacana ini, dan ini sebenarnya sangat bisa dikatakan berbahaya sih. Yang pertama, memang program ini dianggap sangat tendensius. Kenapa sangat tendensius? Karena selalu dikaitkan dengan upaya pencegahan radikalisme gitu. Jadi seolah-olah ada sebuah narasi atau opini yang dibangun, kita ini udah darurat radikalisme banget gitu ya, atau para penceramah di masjid lah spesifikasinya tadi yang dikhawatirkan itu kayaknya adalah ulama-ulamanya itu adalah orang-orang yang dikhawatirkan akan memberikan faham-faham yang katanya ekstrim dan berbahaya, padahal kan kenyataannya tidak gitu ya. Meskipun mereka mengatakan ini semua berdasarkan riset, analisis segala macam, tapi kan kita juga bisa melihat fakta di lapangan gitu loh. Nah, jadi ini sangat tendensius. Kemudian yang kedua, program atau wacana ini memang akan bisa mereduksi peran ulama itu gitu loh. Kenapa kita katakan bisa mereduksi peran ulama ya dalam menyuarakan kebenaran? Ya tadi, karena tidak akan semua kan para ulama ini bisa ikut untuk sertifikasi itu gitu ya, dan apalagi ini sudah dicanangkan juga ada sekitar 8.200 orang gitu. Nah, bagaimana nasib ulama-ulama lain yang tidak ikut gitu? Meskipun nanti kita bahas sedikit ya, sudah ada klarifikasi dari pihak Kemenak sendiri terkait dengan ini, tapi analisis awal para instansi ataupun para ulama yang mendengar itu adalah seperti ini gitu loh. Ini akan mereduksi peran mereka sebagai orang yang memang punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan kemudian yang ketiga, selain tadi tendensius, kemudian juga ini mereduksi peran ulama, ini dianggap terlalu eksklusif. Kenapa terlalu eksklusif? Karena Kemenak sendiri hanya melibatkan lembaga-lembaga yang dianggap itu tidak relevan dengan mengurusi keagamaan gitu loh. Meskipun mereka mengatakan mengikut sertakan MUI, tapi pada faktanya MUI menolak. Jadi kan lembaga-lembaga yang diikutkan kan itu salah satunya kan BNPT, seperti BPIP gitu ya, kemudian juga ada Lemhanas, yang kita tahu memang itu semua arahnya adalah pembahasan tentang kebangsaan dan kenegaraan. Bukan kita mengatakan itu tidak penting, tapi persoalannya adalah ulama itu kan identiknya dengan persoalan agama. Harusnya dikasih, ataupun kalau memang harus ada tentang uji ini, ataupun harus ada tentang sertifikat ini ya,
jadikanlah orang-orang yang punya ahli di sana gitu yang relevan untuk mengeluarkan sertifikat. Nah itu faktanya tidak gitu. Tentu ini menimbulkan tanda tanya gitu ya. Kemudian yang terakhir yang menjadi hal yang poin yang paling penting untuk kita luruskan pada program ini adalah ini akan semakin menguatkan Islamofobia di negeri ini gitu ya. Jadi orang tuh jadi Islam tuh menjadi sesuatu hal yang ditakuti gitu loh. Padahal kan Islam itu hadir sebagai sebuah agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Makanya nggak heran pada saat ada sidang gitu ya, raker Menak dengan Komisi 8, ada seorang anggota DPR Komisi 8, Bapak Ali Tahir, itu ditayangkan ya di televisi itu secara langsung dan masih bisa kita buka di kanal YouTube, kita akses di YouTube, memberikan pernyataan yang sebenarnya itu sangat nyelekit kepada Menak gitu ya. Jadi di hadapan Menak beliau mengatakan dengan dengan nada yang menurut saya itu sudah seperti orang yang kayaknya geram gitu ya. Jadi stop atau berhenti bicara radikalisme. Karena beliau mengatakan radikalisme di sini adalah hanya referensi-referensi asing yang sengaja dimanfaatkan atau digunakan untuk memonsterisasi Islam itu sendiri. Sementara Islam yang kita kenal itu adalah Islam rahmatan lil alamin yang memang dibangun oleh Rasulullah itu semenjak beliau itu sendiri sampai pada akhirnya pernah menjadi mercusuar dunia gitu loh. Nah jadi untuk di segmen ini gitu ya, jadi dai bersertifikat gitu kan menuai kontroversi karena tadi dengan alasan-alasan yang dianggap justru akan melemahkan dakwah itu sendiri. Maka kita perlu membahas nanti ya sebenarnya dakwah itu sendiri gimana sih posisinya dalam Islam gitu ya. Apakah memang butuh sertifikat atau apakah memang butuh tadi pengakuan-pengakuan dari orang-orang bahwasanya kamu layak dakwah atau tidak gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa sih Islam itu sendiri memandang dakwah gitu ya. Mungkin kita bahas setelah ini. Baiklah rekan Rau, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM, Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri dan juga Kak Elsa Novita Siregar, tentunya diobsesi dengan tema dakwah itu wajib tak butuh sertifikat. Dan untuk kamu yang ingin interaktif bisa pergunakan 082299996105 atau di 25394. Tadi udah kali. Baiklah, kepada Kak Elsa kita persilahkan kembali. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Tadi di segmen pertama kita udah bahas kenapa kita perlu untuk membahas tema ini gitu ya, dan apa yang menjadi latar belakang pembahasan tema ini. Dan yang kita akan bahas setelah ini gitu ya, saya kan mengatakan tadi kita harus paham sebenarnya posisi dakwah di dalam Islam itu seperti apa, sehingga kita berani mengatakan kita harusnya nggak butuh sertifikat untuk dakwah gitu ya. Nah tadi mungkin saya lanjutkan sedikit dulu tentang bahwasannya statement ataupun program yang dianggap kontroversi ini kan menuai kritikan, kemudian juga pada akhirnya menjadi perbincangan publik, sehingga mau nggak mau ini memang dibahas di beberapa talk show di TV. Dan ada memang saya lihat beberapa klarifikasi itu baik dari Kemenak maupun Menak itu sendiri mengatakan bahwasanya tidak ada larangan kok sebenarnya kepada ulama yang tidak bersertifikat untuk ceramah gitu ya. Oke, kita pegang itu, mudah-mudahan memang ini benar gitu ya, tidak sembarangan diucapkan gitu. Jangan ada nanti upaya-upaya persekusi, kriminalisasi terhadap ulama-ulama yang dianggap tidak mengikuti program sertifikasi gitu ya, karena udah disampaikan secara langsung di beberapa klarifikasi gitu ya bahwasanya tidak ada larangan katanya. Oke, bagus kalau begitu ya. Kemudian juga dikatakan program ini juga bukan untuk menghambat ulama-ulama katanya, untuk menyampaikan kebenaran. Oke, baik gitu ya. Saya secara pribadi ataupun secara umum kaum muslimin tentu menyambut baik itu gitu ya. Tapi bagaimanapun kita perlu meluruskan ataupun bukan meluruskan sih, perlu yang namanya tetap sharing sebenarnya bagaimana sebenarnya Islam memandang dakwah itu gitu ya. Dakwah itu dalam perspektif Islam gimana sih gitu. Karena gini, banyak orang kan persepsinya dakwah itu seolah-olah memang aktivitas oknum-oknum tertentu. Ya tadi kayak ulama aja yang boleh dakwah atau hanya dai atau ustazah gitu ya. Misalnya kayak saya yang bukan ustazah atau hanya orang biasa gitu ya, kayaknya nggak pantas banget dakwah gitu. Itu karena mungkin tadi ada kesalahpahaman persepsi tentang itu, makanya kita bahas gitu ya.
Nah, jadi di antara banyak keistimewaan di dalam Islam gitu ya, di dalam ajaran Islam, salah satunya keistimewaan yang patut untuk kita syukuri itu adalah adanya sebuah kewajiban dalam diri setiap muslim dan tanggung jawab gitu ya, dan untuk bertanggung jawab atas saudaranya yang lain ataupun segenap umat manusia. Nah, tanggung jawab inilah yang memang dimaksud adalah dakwah gitu. Nah, jadi dalam Islam itu memang ada beban atau ada kewajiban yang diberikan oleh Allah atas setiap individu muslim. Jadi terserah ya dia mau apapun profesinya, ini tanggung jawab dan ini kewajiban yang diberikan kepada setiap muslim yang sudah balik dan berakal untuk melakukan aktivitas dakwah. Nah, sekarang mungkin persepsi dakwah itu yang perlu untuk kita sederhanakan gitu ya. Karena ada orang yang menganggap dakwah itu ya dia misalnya berdiri di atas mimbar kemudian punya jamaah gitu ya. Tidak sekompleks itu. Artinya Islam memiliki makna yang sebenarnya sederhana tentang dakwah, dan supaya orang itu mengerti kalau misalkan ya setiap muslim itu wajib untuk dakwah gitu. Nah, secara etimologis kan dakwah itu kan undangan, seruan gitu ya, ajakan gitu ya. Sedangkan secara definisi syar'inya dakwah itu sendiri adalah seruan kepada orang lain yang untuk apa? Untuk melakukan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Atau secara sederhananya adalah dakwah itu adalah usaha untuk mengubah sebuah keadaan yang dianggap rusak atau tidak islami kepada keadaan yang baik dengan Islam gitu. Nah, jadi dakwah sesederhana itu gitu. Berarti tidak harus kita itu jadi ustazah dulu atau tidak melulu kita itu berlabel ulama gitu ya. Maka dakwah ini bisa kita lakukan. Nah, ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang sebenarnya ini sangat familiar buat kita tentang bagaimana wajibnya dakwah. Ya, Rasul pernah bersabda, man ra'a minkum mungkaron. Jadi barang siapa ro'a ya melihat ya minkum mungkaron, kemungkaran, kemudian dikatakan fal yugoyirhu biyadihi. Jadi kamu bisa mengubahnya atau mencegahnya dengan tanganmu, kata Rasul. Fa illam yastati fabilisanihi. Jadi kalau nggak bisa, ubah dengan lisanmu. Kemudian dilanjutkan lagi, fa illam yastati fabiqalbihi. Kalau nggak bisa dengan lisan, ya dengan hatimu. Kemudian Rasul mengatakan wadzalika adfa'ul iman. Nah, itulah selemah-lemah iman. Jadi perintah untuk dakwah atau menyeru kepada kebenaran itu memang udah disampaikan oleh Rasul, dan itu umum sifatnya gitu loh. Sifatnya general kepada setiap orang. Jadi dakwah itu hukumnya di dalam Islam itu wajib gitu loh. Dakwah itu hukumnya wajib. Artinya setiap pribadi muslim yang telah balik dan berakal seperti yang saya katakan tadi, maka baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk berdakwah. Berdakwah untuk menyeru, untuk menyampaikan kepada kebaikan, untuk mencegah dari kemungkaran. Allah juga berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 15 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falidzalika fad'u gitu ya. Karena itu berdakwalah ya, falidzalika fad'u. Kemudian wastaqim kama umirtu, dan beristiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Lalu wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi perintah dakwah ini sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an ya, dan itu tidak ada spesifikasi, dia intinya kepada setiap muslim, yaitu kepada setiap mukmin, baik laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita mau preteli satu persatu, itu mungkin kita nggak akan cukup mungkin berhari-hari untuk menafsirkan beberapa ayat-ayat Allah tentang wajibnya menyeru atau wajibnya menyampaikan dakwah kepada sesama manusia gitu ya, baik muslim ataupun tidak gitu. Karena objek dakwah kita itu adalah manusia gitu loh, nggak hanya muslim tapi kepada semua manusia. Jadi perintah dakwah itu wajib, ada dalilnya gitu loh. Bukan kita mau sok-sokan mengada-ngada ataupun merasa sok layak jadi ustazah atau merasa paling hebat menyampaikan, tidak. Karena memang itu ada perintahnya. Makanya Rasul itu pernah juga menyampaikan, dan ini juga familiar sekali ya, artinya sering sekali orang menyampaikan tentang hadis ini. Rasul pernah bersabda, balighu anni walau ayah gitu ya, sampaikanlah olehmu kepada mereka itu walaupun satu ayat gitu. Artinya di sini adalah
ini juga tentang esensi wajibnya berdakwah tadi. Jadi kita tuh nggak perlu harus paham semuanya dulu baru kita tuh nyampein kebenaran. Jadi kan ada orang gitu ya bersembunyi dengan kalimat atau kata-kata belum layak sekali aku nyampaikan kebenaran karena aku masih kayak gini misalnya gitu ya. Padahal dalam Islam itu adalah ya menyampaikan kebenaran itu adalah sebuah kewajiban, kemudian berbenah juga adalah sebuah keharusan. Makanya sebenarnya kita nggak boleh dengan kesadaran mengatakan saya berada pada dosa kemudian saya nggak layak menyampaikan kebenaran kan gitu. Yang benar adalah saya menyampaikan kebenaran dan sampai hari ini saya berproses menuju lebih baik kan gitu. Jadi nggak boleh kita mengatakan ketidaklayakan kita menyampaikan kebenaran atau menyuruh orang agar mencegah kemungkaran hanya gara-gara kita merasa kita nggak pantas, misalnya saya pun pelaku maksiat misalnya gitu ya. Itu nggak bisa gitu loh. Jadi yang ada adalah karena kita sadar kita tadi itu salah ataupun dalam keadaan bermaksiat, yang adalah kita memperbaiki diri dan kemudian dakwah tadi itu nggak boleh kita kesampingkan karena tadi dia adalah wajib gitu ya. Nah kemudian ada lagi ayat sabda Rasulullah yang mengatakan bahwasanya inti dari agama itu adalah nasihat. Nasihat itu kan tentu kan disampaikan berupa seruan kan. Kalau kita mau kasih nasihat itu kan disampaikan gitu. Makanya hadis Rasul yang berbunyi ad-dinu nasihatu, inti agama Islam itu adalah nasihat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi oleh karena itu tugas ataupun kewajiban dakwah itu berlaku umum. Tadi seperti yang saya katakan, tidak harus dia itu profesinya dai, tidak harus dia ulama, tidak harus dia ustadz. Maka dakwah wajib dilakukan dan tidak harus dia dibedakan gitu loh, dia profesinya apa, kemudian status sosialnya gimana, ataupun tadi bagaimana tingkat ilmunya. Yang penting tadi dia melihat kemungkaran atau dia punya kebaikan itu dia share, dia sampaikan, dan objeknya itu bebas gitu loh. Apalagi tadi kemungkaran itu nyata, otomatis dakwah menjadi sesuatu hal yang sangat urgent ya, bahkan memang harus gitu loh. Makanya tadi kenapa pada akhirnya dikritisi adanya sertifikasi, kita takut gitu loh, ada kekhawatiran dalam diri umat ini pada saat sertifikasi itu memang dilegalkan untuk para penceramah tertentu, ulama-ulama yang lain misalnya yang dianggap kan ada ya, misalnya ulama-ulama yang kita lihat itu sangat misalnya konsen mengkritisi penguasa, kemudian juga mengkritisi kebijakan-kebijakan. Ini sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, karena tadi ada sertifikasi ulama kemudian dia nggak dapat, otomatis tadi kan pada saat dia melakukan ceramah dan tidak punya sertifikat, ini dia bisa kena sanksi kan. Padahal tadi yang dia sampaikan adalah kebenaran, yang dia lakukan adalah kewajiban gitu. Nah kekhawatiran itu yang timbul di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di para ulama, pada akhirnya ini harus disuarakan gitu loh. Maksud dari sertifikat dai ini tuh apa? Apalagi muncul statement di beberapa klarifikasi bahwasanya nggak ada larangan kok untuk ulama-ulama lain gitu loh. Nah lantas sertifikat itu untuk apa ya kan gitu ya. Meskipun ada beberapa penjelasan sih dari staf-staf Kemenak yang mengatakan memang tujuan daripada sertifikasi ulama ini adalah yang pertama adalah untuk moderasi beragama. Artinya bagaimana supaya ulama-ulama itu paham dengan keadaan kekinian dan bisa mengaitkan masalah keagamaan dengan kekinian. Lalu juga yang menjadi poin pentingnya katanya adalah bagaimana para ulama itu memiliki wawasan kebangsaan. Jadi itu yang dikhawatirkan gitu ya. Tapi tadi kita lihat saja gitu ya bagaimana pelaksanaannya, apakah benar tidak akan ada larangan bagi ulama lain, itu kita lihat prakteknya gitu. Nah jadi kesimpulannya adalah jadi setiap muslim itu pada hakikatnya itu adalah dia adalah penyambung tugasnya Rasul. Kenapa dikatakan penyambung tugasnya Rasul? Karena kan Rasul hadir di dunia ini kan untuk menyampaikan risalah Islam gitu ya, dan Rasulullah melakukan aktivitas dakwah itu di tengah-tengah manusia dulu gitu ya, di Makkah kemudian juga di Madinah, yang pada akhirnya itu sampai sekarang kan diwasiatkan kepada kita. Maka orang-orang yang melakukan dakwah itu di dalam Islam sebenarnya banyak sekali pujian dari Allah. Ya Allah memposisikan orang-orang yang melakukan aktivitas dakwah ini sebagai orang-orang yang mulia kata Allah ya. Ini berdasarkan bukan hadis ya, ayat Al-Quran, Quran surah Al-Fusilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi. Jadi artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah gitu ya. Wa amila sholihan, dan mereka melakukan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka berkata sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Jadi
ini adalah pujian dari Allah. Ini adalah berupa dorongan positif. Artinya Allah memberikan sebuah pujian, orang-orang yang menyampaikan kebenaran atau orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah itu, ya nggak ada yang lebih baik kayaknya lagi dari itu. Ya, makanya Allah kasih pertanyaan, ya siapa lagi yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Dan ulama-ulama itu ya ulama-ulama yang benar ya. Maksudnya karena kan ada juga ya ulama-ulama yang misalnya dan itu juga ada dikabarkan kok dalam beberapa hadis ulama-ulama palsu misalnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari ulama-ulama yang seperti itu gitu ya. Nah, ulama-ulama yang dimaksudkan seperti ayat ini kan memang tugas mereka adalah menyampaikan kebenaran gitu loh. Nah, jadi jangan sampai gitu ya ini menjadi gaduh hanya gara-gara adanya sertifikasi dakwah ini. Nah, jadi ayat Allah dalam Quran surah Al-Fusilat ini berdasarkan Imam Hasan Al-Basri memberikan penjelasan. Dia mengatakan bahwasanya mereka yang menyeru manusia kepada jalan Allah adalah disebut kekasih Allah, kemudian juga wali Allah dan pilihan-pilihan Allah. Jadi mereka adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah. Jadi apalagi sih yang kita cari di bumi ini kalau bukan kecintaan Allah gitu ya kepada kita gitu kan. Nah, jadi sebenarnya butuh untuk kita ini kan saja kita sederhanakan saja makna dakwah itu, kemudian juga kita pahami bagaimana mekanismenya, lalu juga kita praktekkan yang nggak perlu tadi harus ada sertifikat, kemudian kita harus jadi ulama dulu, harus jadi ustazah dulu, meskipun tadi kita harus jadi kita harus punya target meningkatkan kualitas ilmu agama kita gitu ya, tapi kan tentu itu butuh proses. Nah, dalam berproses itu pun kita nggak boleh menafikan kita harus tetap dakwah gitu loh, kita harus tetap menjalankan aktivitas itu. Karena apa? Karena ada dampak yang sangat luar biasa, dampak buruk ya pada saat kita meninggalkan dakwah. Jadi kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu akan menimbulkan kerusakan yang amat sangat parah gitu ya, apabila tadi tidak ada aktivitas menyuruh untuk menghentikan. Artinya menyuruh menghentikan ini kan artinya mencegah kemungkaran kan. Jadi kalau misalkan dakwah ini benar-benar di nomor sekian kan, ataupun misalnya dianggap remeh atau tidak dijalankan, maka kita bisa pastikan kemungkaran ini akan merajalela. Makanya pernah Rasulullah itu bersabda, perumpamaan orang-orang yang saling menasehati ini terkenal sekali, hadis riwayat Bukhari, saya bacakan gitu ya. Perumpamaan orang-orang yang menaati hukum-hukum Allah dan para pelanggarnya adalah bagaikan suatu kaum yang menumpang kapal gitu ya. Jadi sebagian yang menempati bagian atas dan sebagian lagi itu menempati bagian bawah. Jadi yang berada di bawah jika ingin mengambil air tentu harus melewati orang-orang yang di atasnya gitu kan. Nah, lalu mereka berkata, ya andaikan kita membuat lubang saja ya sehingga tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas. Artinya mereka mau ngambil air itu ya udah lubangnya aja kapalnya gitu, gak usah sampai ke atas dulu kemudian ambil air gitu ya. Nah, dikatakan andai mereka berada di atas membiarkan orang-orang yang di bawah ini melakukan itu, maka niscaya semuanya akan binasa. Iya enggak? Nah, makanya namun jika orang-orang yang di bagian atas itu melarang orang-orang yang ada di bawah untuk berbuat yang sedemikian tadi, maka niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Jadi kita pun ibaratnya begitu. Jadi siapa yang membiarkan dengan dia saksikan kemungkaran itu nyata di hadapannya gitu ya, dia tidak melakukan dakwah, atau tadi kekhawatiran kita tadi karena adanya sertifikasi sehingga para ulama itu jadinya terbungkam lisannya gitu ya karena nggak punya sertifikat, ini kan bahaya gitu. Sementara kemungkaran itu merajalela, baik itu di kalangan masyarakat umum ataupun kita di kalangan keluarga kecil kita atau mungkin dalam tatanan bernegara. Nah, kita bisa melihat itu semua gitu. Nah, jadi jangan sampai dakwah ini betul-betul disepelekan atau jangan sampai dipersempit maknanya hanya menjadi tugas orang-orang tertentu gitu. Karena dalam Islam dakwah itu wajib dan tidak ada orang-orang khusus yang memang melakukannya gitu loh. Ini berlaku umum kepada setiap yang namanya muslim. Makanya tidak boleh ada pengabaian dakwah. Nah, makanya kalau sampai ada yang namanya aktivitas ataupun menghalangi gitu ya, sedangkan dikatakan di sini meninggalkannya saja dosa, apalagi menghalangi. Ya, tentu ini menjadi sebuah dosa besar. Makanya tidak boleh ada aktivitas menghalangi dakwah karena perbuatannya adalah perbuatan yang pasti dicela oleh Allah. Karena tadi Allah sudah mengatakan dengan dakwahlah seruan kepada Islam itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimana pada akhirnya dakwah ini dihalang-halangi dengan beberapa prasyarat-prasyarat yang menurut kita tidak masuk akal gitu. Tentu ini perlu untuk kita kita kritisi gitu. Jadi kesimpulannya adalah yang ingin saya sampaikan pada segmen ini,
sertifikasi dai yang diprogramkan oleh Kemenak itu memang faktanya akan menimbulkan polemik gitu ya, baik di tengah-tengah ulama itu sendiri maupun kaum muslimin secara umum. Untuk itu gitu ya, butuh kita kaum muslimin ini memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana sebenarnya dakwah di dalam Islam, agar kita tidak terkecoh dengan syarat-syarat yang dibuat oleh katakanlah tadi sertifikasi tadi, sehingga membuat kita tuh takut sehingga pada akhirnya merasa tidak layak atau merasa terbungkam. Ya jangan, karena tadi intinya adalah kita tidak butuh sertifikasi dari manusia untuk bisa menyuruh Islam. Kita hanya cukup menjadikan Allah itu sebagai zat yang mewajibkan kita, dan kita juga sudah memiliki contoh bagaimana Rasulullah kemudian juga para sahabat tabiut tabiin membumikan dakwah ini, agar tadi kuncinya ataupun tujuannya satu, bagaimana Islam ini agar tetap menjadi agar menjadi sebuah peradaban kembali gitu. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti berdakwah sekalipun nanti akan ada sertifikat bagi para dai yang memang diluluskan oleh Kemenak. Iya. Oke, rekan Rau, kita break sebentar dan nanti masih akan kembali lagi tentunya di segmen terakhir, yaitu segmen tanya jawab. Jadi untuk kamu yang ingin bertanya di tema dakwah itu wajib tak butuh sertifikat, bisa pergunakan 082299996105 atau di 25394. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri dan juga Kak Elsa Novita Siregar, tentunya di obsesi obrolan seputar Sakopa Islami di tema dakwah itu wajib tak butuh sertifikat. Dan sekarang kita ada di segmen terakhir, yaitu segmen atau sesi tanya jawab. Oke, kita cek dulu dari via WhatsApp apakah sudah banjir yang bertanya atau bagaimana nih? Udah nanya. Oke, ada siapa ini, kita cek dulu dari via WhatsApp. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mona di Barus, pendengar setia obsesi Raw FM. Waduh, terima kasih nih. Katanya mau bertanya, kenapa sih Kak pemerintah mengambil langkah untuk membuat sertifikat dalam berdakwah? Mohon dijawab ya Kak Elsa. Semoga obsesi selalu ada setiap hari Jumat ya Kak. Amin. Jazakillah khair. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan serta kesempatan untuk mengisi obsesi. Oke, kemudian di belakangnya Assalamualaikum Kak, adalah Lastri, katanya mau bertanya apakah ada maksud lain dari rencana sertifikasi ulama. Terima kasih. Oke. Kemudian di belakangnya Assalamualaikum Raw FM. Waalaikumsalam. Ada siapa nih, Nisa, katanya bertanya kepada Kak Elsa terkait dengan dakwah kakak. Menurut kakak, apakah acara-acara pencarian bakat dalam berceramah itu bagus untuk memunculkan penceramah-penceramah baru? Kan kita bisa lihat di TV ada program kompetisi dakwah. Oke, kemudian Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ada Bahria di Barus. Waduh, selamat pagi menjelang siang nih ya warga Barus. Iya. Katanya Barus. Saya pernah membaca alasan mereka menetapkan sertifikat dakwah adalah agar tidak ada pendakwah yang gadungan. Nah, menurut kakak, apakah ini solusi atau malah memperburuk keterikatan dengan Islam? Jazakillah khair. Kemudian di belakangnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Umu Takia dari Tarutung. Menurut kakak, apakah ada kaitannya hubungan antara penusukan Syekh Ali Jabir dengan rencana pemerintah yang membuat sertifikat untuk para dai? Kemudian di belakangnya ada siapa lagi ini? Assalamualaikum Ustazah. Ada Ummu Sofia dari Barus, ingin bertanya bagaimanakah dalam Islam seorang ulama itu ditempatkan? Apakah jiwa seorang ulama itu dijaga oleh negara? Mohon dijawab Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada siapa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Mbak Elsa, apa sih pentingnya penceramah Ustadz Dai bersertifikat ini? Terima kasih. Ada Asri di Teuku Umar. Kemudian di belakangnya Assalamualaikum Kak Elsa. Menurut Kak Elsa, apakah tujuan penguasa mengeluarkan peraturan sertifikasi bagi ulama? Dan yang terakhir nih, kita cek lagi. Assalamualaikum Ustazah. Kita lihat banyak dai-dai muda dan materi-materi dakwahnya juga sangat sesuai dengan anak-anak muda. Misalnya seperti Kak Elsa sebagai Ustazah Obsesi. Ini sebenarnya kan sangat membantu Kemenak untuk membina generasi muda.
Justru dengan adanya sertifikasi ini membatasi orang untuk berdakwah. Semoga Roh FM dan Obsesif terus bersemangat menyampaikan materi dakwah Islam. Waduh, terima kasih. Itu testimoni kayaknya. Iya. Bukan pertanyaan, pernyataan. Oke deh. Baiklah, Kak Elsa, bisa dijawab pertanyaan sudah muncul pada hari ini. Ya, baiklah. Ada sekitar 8 ya, karena tadi yang terakhir itu berupa ini kayak kata-kata semangat gitu ya. Terima kasih kalau sudah menganggap saya ustazah, tapi sebenarnya saya jujur belum merasa layak disebut ustazah. Cuma saya memang tadi karena menyampaikan Islam itu adalah kewajiban, kemudian juga dikasih ruang sama Roh FM gitu ya, sehingga jadinya ya sharing Islam gitu. Mungkin lebih ke ini kali ya, menjalankan kewajiban aja dulu ya. Mudah-mudahan nanti kalau Allah berkenan kemudian juga dengan saya terus menuntut ilmu baru bisa disebut ustazah ya teman-teman, karena ilmu saya juga masih sangat cetek sekali ya. Apalagi tadi dibilang membantu Kemenak ya. Alhamdulillah sih kalau misalkan dianggap saya berpengaruh terhadap generasi, alhamdulillah gitu ya. Tapi apakah sesuai dengan kualifikasi Kemenak ya balik lagi nanti kita lihat saja seperti apa kriteria-kriteria orang yang bisa dapat sertifikat kan gitu. Nah, pertanyaan dari teman-teman ini bagus-bagus banget ya. Yang pertama tadi dari Kak Mona, sebenarnya mirip-mirip ini pertanyaannya gitu ya. Nanti mungkin tidak terlalu didetaili satu persatu, tapi mudah-mudahan kejawab semuanya. Yang pertama, kenapa sih pemerintah membuat sertifikat dalam berdakwah? Ya sebenarnya kan kalau dari pertanyaannya yang paling berhak menjawabnya kan pemerintah itu sendiri, karena kan pemerintah yang ditanya gitu ya. Cuma kan kita sebagai umat gitu ya, atau sebagai seorang muslim yang melihat fenomena ataupun program ini bisa menganalisis atau menyampaikan pendapat. Nah, saya secara pribadi kenapa pemerintah membuat sertifikat ini, sebenarnya dari beberapa wawancara yang saya lihat gitu ya di televisi terkait dengan pembahasan ini, ada 2 alasan sebenarnya sudah saya sampaikan tadi melalui Bapak ya Kamarudin ya, pewakil dari Kemenak. Dia menyampaikan sebenarnya karena ini terlanjur direspon oleh masyarakat itu besar, karena kan sangat sensitif sekali gitu ya. Kemudian beliau berusaha memberikan sebuah narasi yang menenangkan dengan mengatakan ya jangan dibesar-besarkan lah persoalan ini, kan cuma cuma program yang sebenarnya nggak perlu untuk diperdebatkan. Ini juga untuk pengaruhnya positif kok katanya gitu ya. Setidaknya ada 2 alasan kenapa pada akhirnya sertifikasi dai ini dibutuhkan. Yang pertama katanya tadi yang moderasi beragama, yang katanya ya bagaimanapun para penceramah itu ya memang harus bisa mengikuti perkembangan Islam sekarang ini kan gitu. Nah, jadi mereka butuh dibina. Kemudian juga katanya ya adanya krisis wawasan kebangsaan katanya di beberapa para ulama gitu, sehingga pada akhirnya mereka butuh dibina atau mereka butuh disampaikan bagaimana sebenarnya memahami konstitusi ini secara memadai gitu. Jadi itu alasan-alasannya sehingga pada akhirnya butuh sertifikasi dakwah gitu, sertifikasi dai. Tapi kan tadi tetap dengan berbagai macam program ini ya kita harus melihat impactnya ke belakang kan gitu. Dan ini yang diresahkan ataupun dikhawatirkan oleh beberapa instansi termasuk MUI gitu ya, termasuk saya juga secara pribadi sependapat bahwasanya justru ini akan mengaburkan sebenarnya peran ulama itu sendiri gitu ya, karena adanya sertifikat sehingga orang-orang yang berhak menyampaikan ceramah adalah orang-orang tertentu saja yang sesuai dengan kualifikasi ataupun yang udah melalui uji tes atau pembinaan dari Kemenak tadi dengan bantuan beberapa lembaga-lembaga gitu ya, baik itu kayak BPIP, BNPT ya, Lemhanas gitu ya, maupun MUI katanya juga terlibat gitu. Nah, jadi itu tujuan pemerintah gitu ya. Tapi kan tadi seperti yang saya katakan, meskipun sudah ada klarifikasi tidak akan ada larangan terhadap ulama yang tidak bersertifikat, tapi kan kita butuh melihat bagaimana implementasinya, kita lihat saja gitu ya. Dan kemudian yang pertanyaan kedua, apa ada maksud lain gitu dari sertifikat ulama ini dan sertifikasi dai ini gitu ya. Nah, tentu kalau maksud lain ini kan kita berarti bermain analisis kan ya, dari keadaan yang kita lihat, kemudian juga kita kaitkan dengan fakta-fakta sebelumnya atau dengan realitas yang ada gitu ya. Maksud lain yang kita lihat, saya secara pribadi justru tadi ada beberapa poin ya, maksud-maksud yang justru ini dikhawatirkan akan terjadi. Yang pertama tadi bisa mereduksi peran ulama ya, maksudnya apakah seperti itu kan katanya, tapi tidak, udah diklarifikasi alhamdulillah. Kemudian juga maksud lainnya saya lihat ini semakin menguatkan Islamofobia, tapi katanya juga enggak juga gitu loh, katanya masyarakat aja yang terlalu berlebihan
kemudian merespon statement Kemenak itu gitu. Padahal nggak ada yang ini kok, nggak ada yang perlu diperdebatkan katanya begitu gitu ya. Tapi kan tadi orang mengeluarkan analisis dan statement itu kan bukan sembarangan karena berdasarkan pengamatan. Jadi kalau ditanya maksud lainnya ya tadi kita kan bisa kaitkan juga dengan isu-isu yang diangkatkan katanya pencegahan radikalisme segala macam. Dan kalau kita membahas radikalisme jelas kok yang kita lihat faktanya selalu yang ditujukan adalah Islam. Jadi bisa jadi maksudnya adalah tadi untuk sebenarnya ya menekan ini syiar terhadap Islam yang sesungguhnya. Itu Islam sesungguhnya yang mana? Islam kafah gitu loh. Nah kemudian ada tadi pertanyaan yang ketiga, ini terkait dengan gimana sih pendapat saya ya secara pribadi tentang adanya ajang pencarian bakat, pencarian dai gitu ya. Karena memang ada beberapa stasiun televisi saya lihat yang memang melakukan program itu biasanya di bulan Ramadan gitu ya. Meskipun nggak di bulan Ramadan juga ada sih, tapi udah lama kemarin-kemarin. Tapi memang ada beberapa stasiun televisi yang mengadakan itu. Nah kemudian pertanyaan tadi, apakah ini bagus untuk melahirkan dai-dai gitu ya? Saya sih gimana ya melihat program itu ya bagus gitu ya, karena memang berarti di sana anak-anak muda bisa menunjukkan kemampuannya syiar gitu ya. Tapi yang saya sayangkan adalah jangan sampai gitu ya ikut ajang kompetisi itu ya karena tadi karena motivasi kompetisinya gitu loh. Karena dakwah itu bukan untuk dikompetisikan gitu ya. Kita tidak boleh merasa ada rival dalam dakwah, ada kompetitor, itu nggak boleh. Yang ada lah kita harus sama-sama melakukan aktivitas dakwah itu untuk menyuarakan Islam ya. Jadi kemudian juga yang miris saya lihat itu adalah program pencarian bakat terkait dengan dakwah ini ada terus gitu ya. Tapi eksistensi mereka juga nggak bisa saya lihat kok. Maksudnya tidak bisa disaksikan bagaimana keeksisan mereka dalam dakwah itu. Wallahu alam lah ya, mungkin karena tidak diekspos televisi. Tapi itu berbeda jauh dengan ajang pencarian bakat hiburan, nyanyi misalnya. Ya kan kita bisa lihat terus kan para pemenangnya gitu ya, kemudian diekspos, mereka diundang, kemudian juga dipelihara, lalu juga senantiasa dijaga. Artinya mereka juga ditreatment sehingga pada akhirnya mereka memang eksis terus. Nah, tapi kalau para dai-dai ini saya lihat kan redup ya. Seolah jadi dakwah itu juga dibuatnya musiman gitu loh. Jadi mereka itu cuma terpacu motivasinya untuk dakwah itu ya selama di bulan Ramadan saya tadi, kalau programnya di bulan Ramadan. Nah habis itu kemana mereka gitu ya. Dan televisi yang mengadakan acara itu juga tidak membuatkan program khusus misalnya, kalaupun memang tadi tujuannya adalah untuk membumikan Islam melalui ajang pencarian bakat gitu ya. Makanya saya katakan tadi ya positifnya ada, tapi hal-hal yang sangat penting terkait dengan dakwah itu juga harus difikirkan. Dakwah bukan hanya sekedar kompetisi kan gitu, tapi adalah kewajiban yang ada atau tidaknya kompetisi itu kita harus tetap melakukannya gitu. Nah kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah katanya ada beberapa Bahriah ini yang dia melihat wawancara ataupun klarifikasi atau membaca katanya tadi ya tujuan dari sertifikasi ini katanya untuk supaya tidak ada pendakwah gadungan katanya gitu ya tadi. Nah sebenarnya definisi pendakwah gadungan ini juga kita harus telusuri sih, maksud dari pemerintah mengatakan pendakwah gadungan yang kayak mana. Ya kalau tadi lagi-lagi yang dikatakan gadungan yang tidak sesuai dengan sertifikasi mereka ya banyak dong pada akhirnya gitu ya. Mungkin termasuk saya juga dianggap gadungan kali ya. Ustazah tidak, lulusan keagamaan juga tidak gitu ya, pemahaman agamanya pun sedikit gitu, tapi merasa kepedean nyampein Islam tadi karena saya melakukan ini karena kewajiban gitu loh. Tadi juga ada beberapa hadis dari Rasulullah itu yang mengatakan ya tidak perlu menunggu kita itu harus fasih banget terhadap agama baru kita pede gitu, karena kita tahu ini kebenaran dan wajib ya kita lakukan. Jadi kalau dikatakan untuk memfilter pendakwah gadungan, kalau menurut saya juga kurang tepat sih. Gimana sih persepsi mereka tentang pendakwah gadungan itu yang gimana? Ya kalau gadungan kan kita persepsinya kan palsu kan, ya kan? Ya pendakwah yang palsu itu gimana? Dia nyampein yang macam-macam, berarti yang dia sampaikan bukan Islam. Dan orang jamaahnya kan banyak, pasti bisa lah untuk menilai. Nggak mungkin semuanya jamaahnya juga setuju misalnya diceramai oleh seorang pendakwah gadungan kan gitu. Nah, jadi alasan itu terlalu mengada-ngada menurut saya. Jadi solusinya dengan sertifikasi dai, baik lagi tadi ke pertanyaan pertama, sama ini sebenarnya ya baik lagi ke tujuan pemerintah itu apa. Kalau katanya tadi nggak ada tujuan apa-apa untuk menghalangi ulama, ya udah berarti jangan ada nanti seperti yang saya katakan tadi, kriminalisasi, persekusi terhadap ulama yang tidak
tidak bersertifikasi gitu. Nah, ada pertanyaan tadi juga, adakah kaitannya sertifikasi dai ini dengan penusukan Syekh Ali Jaber? Wallahu a'lam bishawab, ya saya nggak tahu gitu ya. Maksudnya belum bisa menganalisis apakah ada kaitannya. Cuma yang saya perlu sampaikan dengan penusukan Syekh Ali Jaber di sini adalah yang udah banyak sih berkembang di media, artinya kita menyayangkan sekali respon respon pertama katakanlah rezim itu sendiri selalu mengaitkan penusukan ulama itu ataupun penganiayaan ulama itu adalah mereka pelakunya orang gila gitu ya. Padahal kan pada faktanya udah dikabarkan ataupun udah diklarifikasi ternyata adalah orang yang waras. Nah, ini berkaitan sebenarnya dengan pertanyaan berikutnya yang mengatakan gimana sebenarnya posisi ulama kalau di dalam Islam, apakah nyawa mereka itu dijaga? Gini ya, dalam Islam itu tuh sangat luar biasa. Jangankan ulama itu jelas spesial. Mereka adalah ulama, mereka adalah orang mulia. Karena kan tadi ulama itu kan berarti orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang banyak ilmu. Mereka yang akan men-share ilmu kepada manusia yang lain. Otomatis kedudukan mereka itu mulia di sisi Allah. Ya, jangankan ulama kalau dalam sistem Islam, ya mereka yang bukan Islam pun itu nyawanya dijaga gitu ya, apalagi ulama gitu loh. Nah, itu luar biasanya Islam. Jadi makanya jangan sembarangan mengatakan Islam itu ekstrim, atau jangan sembarangan bilang sistem Islam itu tidak manusiawi, atau mengatakan sistem Islam itu barbar gitu ya, atau sangat intoleran, atau katanya juga diskriminatif atau fanatis. Itu semua karena memang adanya narasi-narasi yang jahat aja yang berusaha untuk bagaimana memonsterisasi Islam itu. Pada faktanya Islam itu sangat damai. Islam itu damai, membawa rahmat gitu ya. Bahkan tadi seperti yang ditanya, jangankan ulama yang tidak berakidah Islam saja itu dijaga dalam Islam. Makanya kan Rasul pernah mengatakan barang siapa menghilangkan satu nyawa ya dari orang-orang yang tinggal di sistem Islam itu, sekalipun dia bukan muslim, berhadapan denganku, kata Rasul. Ya, artinya dia adalah orang yang nyawa itu sangat berharga di dalam Islam gitu ya, apalagi tadi ulama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa sih pentingnya sertifikasi dai tadi? Ya tadi reaksi umat menolak itu kan berarti sebenarnya kan nggak penting gitu ya. Tapi kan tadi kalau menurut persepsi rezim atau pemerintah atau Kemenak itu secara khusus mengatakan ini penting karena mereka menganggap para ulama itu butuh untuk dibina terkait dengan bagaimana mereka memahami moderasi agama, lalu juga wawasan kebangsaan mereka. Itu pentingnya kalau kata versi Kemenak. Ya kalau saya secara pribadi menganggap ini tidak terlalu penting lah, tidak penting lah gitu ya, karena kan dakwah itu ya boleh dilakukan siapapun gitu ya. Jadi selama yang disampaikan adalah Islam kemudian bisa dipertanggungjawabkan, why not kan ya, kenapa tidak. Dan kemudian juga kalau dikhawatirkan adalah akan menciderai kemudian dikhawatirkan akan menyampaikan yang ekstrim gitu ya, ya kita perlu juga ini sih meluruskan lagi yang ekstrim yang dimaksud pemerintah itu yang seperti apa sih. Jangan-jangan Islam lagi kan gitu, Islam kafah tentunya gitu ya. Jadi penting apa tidak ya, harusnya sih nggak penting gitu. Dan pertanyaan terakhir itu adalah apakah tujuan tadi ya dikatakan, apakah tujuan dari ini udah disampaikan tadi. Sebenarnya tujuannya tentu kalau versi pemerintah seperti yang saya katakan tadi adalah untuk membina para ulama agar sesuai dengan track record atau tujuan, katanya tujuan institusi katanya gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara umum gitu ya, ya tujuannya tadi seperti beberapa kekhawatiran yang kita bayangkan, ya akan mereduksi peran ulama, kemudian juga akan menyempitkan ruang gerak dakwah, lalu juga akan menumbuh suburkan Islamofobia. Tapi wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu bisa menambah pemahaman kita tentang Islam, kemudian juga bisa meluruskan persepsi kita tentang kekeliruan memahami dakwah itu, apakah harus bersertifikat atau tidak gitu. Dan saya harap gitu kan ya, apa yang kita bahas hari ini juga menguatkan kita bahwasanya tidak ada yang perlu kita takutkan pada saat kita menyampaikan yang hak gitu. Karena pada dasarnya memang yang hak itu memang selalu ada yang batil, kemudian juga yang menerima juga senantiasa ada yang menolakkan gitu. Kita bisa bercermin atau kita bisa refleksikan keadaan ini dengan apa yang terjadi di zaman Rasul. Bahkan Rasul pun sebagai orang pertama yang memahami Islam, kemudian juga sebagai orang pertama yang ditugaskan menyampaikan risalah, itu mendapatkan penentangan luar biasa kok.
Ya kalau kita bayangkan ya Rasul nih yang ya apa yang disampaikan para ulama, dai, ustazah atau para daiyah itu kan sebenarnya dari apa yang disampaikan Rasul kan. Mereka kan kita lihat udah hebat-hebat banget. Apalagi Rasulullah gitu loh, orang yang menyampaikan langsung. Tapi ditolak juga kok gitu. Artinya ya tadi ya nggak usah takut ya, kebenaran itu ya memang harus kita sampaikan, diterima atau tidak konsekuensi kita sebagai seorang muslim ya tetap harus menyampaikan dakwah gitu. Tanpa harus atau tanpa butuh sertifikat. Jadi itu terima kasih untuk semua yang bertanya, barangkali udah terjawab semuanya, kalaupun tidak mohon maaf. Terima kasih juga udah bergabung di Obsesi. Apa yang saya sampaikan itu adalah dari Allah kalau kebenaran, tapi kalau kesalahan itu adalah karena saya secara pribadi. Sekali lagi al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rau, demikianlah obsesi kita pada Terima Kamis kasih pada yang Jumat sudah bergabung 18 di September Obsesi 2020. Yang ini Tentunya kita bersama Kak Elsa Novita Siregar, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembahasan kita di siang hari ini. Dan kepada Kak Elsa terima kasih atas waktunya. Semoga kita berjumpa di lain waktu dengan keadaan yang masih sehat dan masih dalam keadaan baik pastinya. Tentunya di Obsesi, obrolan seputar Sakopa Islami. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 FM Your Lifestyle.